Gadis sedang mandi di rumah. Tiba-tiba saya melihat sesuatu yang sangat aneh. Dia menemukannya di aplikasi kamera. Saat ini ada seseorang yang memakai kemeja hitam dan topeng, mendekati kamar mandinya. Secara kebetulan, telepon dimatikan pada saat yang bersamaan. Gadis itu menyadari ada sesuatu yang salah. Begitu cepat lari keluar pintu. Kunci pintunya rapat-rapat untuk mencegah pria berbaju hitam masuk. Tunggu sampai dia kembali ke kamarnya untuk mengisi daya ponselnya. Tiba-tiba saya melihat pria berbaju hitam berdiri di luar jendela, menatap diriku sendiri. Gadis itu terkejut dengan ancaman itu. Untungnya, pintu kaca di kamar tidur hanya memungkinkan bagian dalamnya terlihat. Pria berkemeja hitam ada di luar. Tidak tahu gadis itu saat ini berdiri di hadapannya. Setelah dia meninggalkan kamar tidur, pria berbaju hitam itu berbalik dan pergi ke taman belakang. Gadis itu langsung panik, karena Anda lupa menutup pintu di belakang Anda. Untungnya dia bereaksi dengan cepat. Dia berlari untuk mengunci pintu. Kemudian pria berbaju hitam juga datang ke pintu. Setelah memegang gagang pintu, aku mencoba membukanya beberapa kali. Ia menemukan bahwa pintu di depannya juga tertutup rapat. Mungkin pemilik rumah ini sudah menemukanku. Jadi dia mencondongkan tubuh ke arah pintu, lalu melihat ke dalam melalui jendela kaca di pintu. Gadis yang bersandar satu sama lain tidak berani bernapas dengan keras. Aku bahkan tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Aku takut pria berkemeja hitam di luar akan melihatku di sini. Tapi sekarang, dia tiba-tiba tidak bisa melihat pria berbaju hitam itu lagi. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Menyadari hal-hal buruk, gadis itu berlari cepat ke ruang bawah tanah. Kunci pintu terakhir dengan erat, lalu pergi ke kamar tidur untuk mengisi daya ponsel Anda. Tunggu hingga ponsel restart. Dia membuka aplikasi kamera. Lalu saya melihat pria berbaju hitam itu masih menolak menyerah. Ditambah lagi dia sedang berjalan-jalan. Lihat apakah masih ada pintu yang tersisa. Terus seperti itu bukanlah cara yang baik. Mungkin gadis itu memutuskan untuk memanggil polisi. Tapi telepon sekarang ditampilkan sebagai tidak ada sinyal, tidak dapat menghubungkan mesin. Ternyata sebelum mengambil tindakan, pria berbaju hitam memutus sinyal rumah. Tujuannya sangat jelas, adalah dengan tidak membiarkan dia melaporkannya ke polisi. Dia sekarang seperti burung yang dikurung dalam sangkar, terkunci di rumahnya sendiri. Pria berbaju hitam mendobrak pintu dan bergegas masuk. Itu masalah cepat atau lambat. Gadis itu sepertinya sedang duduk di atas api, melihat keluar jendela, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan benar. Ketika dia mengangkat kepalanya, tidak sengaja melihat ada alarm kebakaran di langit-langit. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk melarikan diri. Cukup tekan dan petugas pemadam kebakaran akan tiba. Saat itu saya akan diselamatkan. Dia pergi ke dapur dan menyalakan kompor gas. Gadis itu menyadari, karena beberapa tahun terakhir ini saya memesan makanan dari luar. Gas awal telah habis. Untungnya, saat itu dia melihat sekotak korek api di meja dapur. Pegang pertandingan terakhir menuju alarm kebakaran. Dan kesuksesan membuatnya menangis. Gadis itu dengan bersemangat pergi ke ruang buku. Melihat keluar jendela. Lihatlah pria berkemeja hitam itu. Saya pikir karena itu saya akan diselamatkan. Tapi tanpa diduga, pria berbaju hitam tidak hanya tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia dengan tenang mengeluarkan remote control, keluar dari tas. Berdasarkan urutan dalam buku, dia mengarahkannya ke rumah dan menekannya. Tanpa diduga, detik berikutnya sistem alarm kebakaran berhenti. Gadis itu langsung panik. Sepertinya sulit bagiku untuk melarikan diri hari ini. Saya hanya melihat pria berbaju hitam memegang kunci pas. Terus-menerus mengetuk pintu besi, ingin mendobrak pintunya. Gadis yang berdiri di depan pintu diancam dengan jebakan. Tapi 5 menit kemudian, saya tidak tahu mengapa dia berbalik dan meninggalkan rumah. Dia tampak bingung melalui lubang intip di pintu. Saya melihat dia memang sudah pergi. Ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Jadi dia pergi ke dapur untuk berlari. Saat aku hendak membuka pintu untuk pergi, namun sedetik kemudian, pria berbaju hitam itu keluar dari sudut taman. Gadis itu terkejut dengan ancaman itu. Ternyata dia sengaja bertindak agar dia bisa melihatnya. Tujuannya adalah untuk memancingnya agar mengambil umpan. Kini dia telah memastikan bahwa gadis itu bersembunyi di dalam rumah. Dia mengambil kunci pas dan dengan panik menggedor pintu kaca. Tepat ketika pria berbaju hitam hendak memasuki rumah,
Tiba-tiba bel berbunyi di luar pintu. Ternyata dia sudah memesan makanan dari luar tadi. Saudara ini tidak mengetahui adanya bahaya. Jadi lewati saja gerbangnya. Dia pergi ke lantai 2 rumah. Dia berteriak keras kepada saudara laki-lakinya yang lain. Saya ingin dia memanggil polisi atas nama saya. Tapi jaraknya terlalu jauh. Orang ini tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Beberapa detik kemudian, pria berkemeja hitam itu bersembunyi di belakang. Satu tusukan pisau akan membereskan saudara itu. Melihat hal itu, gadis itu berteriak ngeri. Jika Anda tidak menemukan cara untuk keluar dari sini, orang berikutnya yang jatuh ke tanah adalah dia dan bukan orang lain. Waktu sampai malam. Gadis pada kesempatan tertentu, pria berbaju hitam tidak memperhatikan dan diam-diam lari keluar rumah. Berjalan ke mobil sambil bersiap untuk pergi. Ketika dia menekan kunci untuk menyalakan mobil, tidak peduli berapa kali aku mencoba, tetap saja tidak bisa dimulai. Jalankan keluar dan buka kap mesin. Ternyata pria berbaju hitam itu telah memutus kabel starter mobilnya. Saat ini, dia berdiri jauh mengamati setiap gerakan gadis itu. Melihat itu, dia segera berlari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Dia berdiri satu pintu jauhnya, bertanya pada pria berbaju hitam apa yang ingin dia lakukan. Sama sekali tidak ada kebencian di antara keduanya. Lagi pula, apa yang ingin kamu lakukan? Bahkan jika dia memohon, bagaimana pria berbaju hitam melepaskannya? Dia akan memberi Anda uang sebanyak yang Anda inginkan. Tapi pihak lain tidak menjawab sama sekali. Baru saja menulis di jendela bahwa dia harus mati hari ini. Selanjutnya, pria berbaju hitam mengeluarkan obor yang sudah disiapkan. Ingin menggunakan peleburan untuk mendobrak pintu. Dia berada di dalam ruangan sambil memegang pisau untuk melindungi dirinya sendiri. Lalu diam-diam mendekati pintu. Hanya perlu pintunya dibuka, dia akan menusukkan pisaunya ke depan. Saat pintu besar dibuka, pada akhirnya, gadis pengecut itu tetap tidak berani melangkah maju. Mungkin dia berbalik dan berlari ke taman belakang. Tunggu sampai pria berbaju hitam mendengar suara itu dan berlari. Dia bersembunyi di papan kayu di loteng, sepertinya melarikan diri dengan nyawanya. Kemudian dia terus berlari ke taman belakang. Dengan menemukan mantan pacar, saya tidak tahu kapan itu muncul di belakang saya. Dia sangat takut sekarang sehingga dia memeluknya erat. Kemudian dia bertanya kepada mantan pacarnya mengapa dia ada di sini. Di luar ada seorang pembunuh yang mengejarnya. Aku mencarimu, pria itu menjelaskan. Dia mengirimiku pesan meminta untuk kembali. Itu sebabnya dia datang ke sini. Tapi dia awalnya tidak mengirim pesan apapun. Apalagi rumahnya tidak ada sinyal. Kalaupun saya ingin mengirimkannya, saya tidak dapat mengirimkannya. Dia langsung mencurigai mantan pacarnya. Kemungkinan besar orang berbaju hitam itu memakai topeng di luar. Ketika dia ingin mendekat, dia menggunakan pisau untuk melukai lengannya. Lalu tanpa berbalik, lari keluar. Pergi ke perangkat pemberi sinyal. Dia menemukan bahwa kabel sinyal putus. Kemudian keluarkan ponsel Anda untuk melihat apakah ada sinyal. Ada sinyal dan dia segera berlari ke dalam rumah dan menutup pintu. Bersiaplah untuk memanggil polisi. Tapi aku tidak menyangka pria berkemeja hitam dari sebelumnya tiba-tiba muncul di belakangnya. Gadis itu berpikir bahwa pergi duluan akan memberinya keuntungan. Namun akibatnya, lawan mendorongnya hingga terjatuh ke kursi. Sementara dua orang sedang berkelahi. Gadis itu menggunakan kakinya untuk menendang topeng pria itu. Kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia bersembunyi di gudang dan menelepon polisi. Kata polisi, petugas polisi terdekat. Dibutuhkan sekitar 10 menit untuk sampai ke sana. Selama itu, dia harus memperhatikan keselamatannya. Keluar dari ruangan, dia melakukan serangan balik dan menyelinap di belakang pria berbaju hitam. Mendorongnya menjauh dan menutup pintu kamar. Lalu kunci pintunya rapat-rapat, namun perlawanan itu tidak berlangsung lama. Setelah 5 menit, musuh mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Karena di luar terlalu gelap, pria berbaju hitam hanya perlu hati-hati mencari keberadaannya. Tapi tanpa diduga, saat ini, gadis yang memegang belati datang di belakangnya. Ketika waktu sedang baik, lalu telepon di sakuku tiba-tiba berdering. Ternyata polisi tidak mengetahui jalan menuju rumahnya. Kini kedua orang itu mulai saling menggoda lagi. Pria berbaju hitam menjambak rambutnya dan terus menariknya. Pada saat yang sama, polisi di luar akhirnya menemukan jalan masuk. Pria berbaju hitam merasa tidak enak.
hanya harus membatalkan rencananya. Pembunuh itu melarikan diri dari tempat kejadian. Tapi itu membuat orang tidak terduga. Lawan tidak sengaja tersandung saat melarikan diri. Dan hanya itu, polisi melepas topengnya. Hasilnya memang mantan pacarnya. Dia tidak menyangka orang yang pernah dekat dengannya sebelumnya bisa begitu kejam padaku. Setelah mengetahui putrinya dalam masalah, sang ayah segera pergi ke kantor polisi untuk menjemputnya. Karena dia dan ibunya sudah lama bercerai, dan juga memiliki keluarga sendiri. Keduanya tidak terlalu dekat. Sampai besok, Lisa menghubungi staf kamera, ingin mendapatkan video kemarin. Tapi pria itu mengatakan ayahnya baru saja menelepon dan ingin mengambilnya. Lisa menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia kira. Karena setelah orang tuanya bercerai, dia tinggal bersama ibunya. Namun ayah saya tidak mau menyerahkan harta itu kepada mereka. Jadi Lisa, mau tak mau aku meragukannya. Orang berbaju hitam itu mungkin adalah ayahnya. Menunggu hingga malam hari, dia proaktif mengajak ayahnya ke rumahnya untuk bermain. Pria itu sepertinya mengetahui setiap bagian rumah. Pergi saja ke meja dapur, tuangkan segelas anggur dan minum. Namun saat berikutnya dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Ternyata Lisa telah memasukkan obat tidur ke dalam wine-nya. Melalui investigasi, dia menemukan ayahnya. Minggu lalu saya membeli asuransi untuk diri saya sendiri. Jika aku benar-benar mati, satu-satunya orang yang mendapat manfaat adalah ayahku. Terlebih lagi, pesan itu dikirim olehnya atas namanya, untuk mantan pacar. Jadi dia berhasil menemukan seseorang untuk menggantikannya. Sekarang situasinya telah berubah. Sore harinya, Lisa membeli asuransi yang sama atas nama ayahnya. Dia bersembunyi di titik buta kamera yang merekam semuanya. Keesokan harinya, saya hanya perlu menyerahkan video ayah saya sedang minum alkohol. Dan kemudian minum obat secara tidak sengaja. Yang menyerahkan hidup ini kepada polisi. Dia menunggu sampai ayahnya tidak lagi bernapas. Lisa meninggalkan rumah. Filmnya juga berakhir di sini.